Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip, kali ini kita akan mempelajari sejarah dari Umar bin Khattab yang mengingatkan kaum muslimin tentang ambisi kepemimpinan. Kisah ini bermula ketika Umar bin Khattab telah ditikam oleh seorang musuh pada pagi hari ketika menjelang subuh. Dan sebab dari tikaman ini perut beliau mengalami sobek sehingga ketika minum susu itu susu tidak bisa dicerna, bahkan keluar dari perutnya karena usus dari Umar bin Khattab itu sendiri terputus akibat dari tikaman ini. Karena peristiwa inilah, tikaman inilah akhirnya kondisi Umar dari waktu ke waktu semakin payah, semakin berbahaya, sehingga nuansa akan kematian beliau nampak terbaca oleh para sahabat, pun demikianlah Umar sendiri. Karena hal demikian, maka Umar berinisiatif untuk mengumpulkan 6 sahabat guna menjadi suksesor dari pemilihan siapa pemimpin setelah beliau. Maka keenam sahabat inilah kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ketika keenam sahabat ini yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair, ada juga Tolha, ada juga siapa? Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Dan ketika keenam sahabat ini kumpul, Umar faham bahwa manusia pada umumnya memiliki ambisi dalam hal kepemimpinan, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang raja. Pada dasarnya manusia memiliki sifat ini, yaitu ambisius dalam hal ini. Umar bin Khattab menangkap hal ini. Nah, maka untuk menetralisir supaya tidak terjadi gesekan antara enam sahabat ini, Umar bin Khattab berinisiatif untuk meredam gejolak atau keinginan para masing-masing sahabat ini guna menjadi seorang pemimpin. Maka pagi ini kita akan memulai tentang bagaimana Umar meredam, menahan daripada ambisi para sahabat ini. Dan salah satu yang akan kita angkat yaitu Az-Zubair. Jadi saat itu Zubair, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat keenam ini tentang ambisi mereka. Apakah kalian berambisi untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, maka semuanya diam kecuali Zubair. Kemudian yang menjawab bahwa memang siapapun tentu berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan engkau pun wahai Umar menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu kata Zubair bin Awam. Maka setelah itu Umar mencoba meredam ambisi para sahabat itu tadi, termasuk Zubair. Maka kata Umar kepada Zubair, wahai Zubair, kata Umar, engkau adalah seorang yang cepat terbakar amarah, gitu ya, sempit dada, serta penuh ambisi. Jadi Umar bin Khattab menguliti Zubair bin Awam. Sifat dari Zubair bin Awam bukan apa-apa, tapi untuk meredam sehingga tidak berambisi menjadi pemimpin. Karena ketika ada ambisi menjadi pemimpin, itu sangat berbahaya bagi kepemimpinannya ketika seseorang telah memimpin. Jadi lanjut Umar, engkau seorang mukmin di saat ridho. Jadi kata Umar, wahai Zubair, engkau ini punya ambisi, punya sifat suka marah, sempit dada, gitu ya. Sempit dada artinya mungkin dalam bahasa kekinian baperan, gitu ya. Baperan serta ambisius, sosok yang ambisius. Nah, maka keterangan lanjutnya dari Umar, engkau seorang mukmin di saat ridho. Ketika kau dalam ketaatan, ketika engkau ridho terhadap sesuatu, maka engkau memiliki sifat seorang mukmin yang sempurna. Namun sekaligus seorang kafir di saat murka.
Sebaliknya ketika engkau jiwa-jiwa yang disebutkan tadi suka marah, ambisius itu yang mendominasi, maka kata Umar, saat itulah engkau berposisi sebagai setan gitu. Sebagai orang kafir, adakah setan nanti kalimat selanjutnya gitu ya. Sehari sebagai manusia dan sehari sebagai setan, katanya Umar bin Khattab. Jadi di saat engkau taat, imanmu mendominasi, saat itulah engkau sebagai manusia gitu ya, punya perasaan gitu, punya kepedulian, kasih sayang, tapi dalam posisi yang lain di saat dominasi pada dirimu sifat-sifat buruk tadi itu yang disebutkan 3 hal, amarah, ambisius gitu ya, sempit dada, maka saat itulah engkau berperilaku, engkau menjadi setan gitu. Kita tahu ya, watak Umar sangat tegas dan keras, maka kalimatnya tidak bertele-tele, langsung saja to the point gitu ya, antara setan dan manusia. Nah, itu analogi yang digunakan Umar ketika dua sifat ini tengah menguasai daripada Zubair gitu ya, daripada Zubair. Selanjutnya, bisa jadi jika aku memilihmu dan menyerahkan khilafah kepadamu, niscaya engkau akan berbuat aniaya, bahkan meski hanya pada satu mud gandum. Jadi tatkala kepemimpinan kekhalifahan ini kuserahkan kepadamu wahai Zubair, maka bisa dipastikan engkau kelak akan membuat kezaliman, terutama tentu ketika dominasi sifat-sifat buruk itu menguasai Zubair. Nah, meski kezaliman itu dengan terhadap semut gitu ya, semut atau sekecil gitu ya, sedikit daripada semut gandum gitu ya. Maka kata Umar lanjut menasehati Zubair gitu ya, pikirkanlah wahai Zubair, jika aku memasrahkan padamu siapa yang akan menjadi pemimpin bagi manusia pada hari engkau menjadi setan gitu ya. Jadi coba pikirkan Zubair, kira-kira bagaimana keadaan kaum muslimin gitu ya, bahkan bagaimana keadaan dirimu sendiri ketika kuserahkan kepemimpinan ini padamu, dan saat itu yang mendominasi, yang menguasai dirimu adalah sifat-sifat buruk itu, maka saat itu kaum muslimin bahkan dirimu dipimpin oleh setan. Maka bagaimana keadaan kaum muslimin bahkan dirimu saat itu? Nah, itu nasihat dari Umar bin Khattab ya. Selanjutnya, jika aku memasrahkan padamu siapa yang akan menjadi pemimpin bagi manusia pada hari engkau menjadi setan. Nah, dan pada saat kemurkaanmu meledak. Nah, itu ya. Jadi tatkala aku serahkan pemimpin padamu dan engkau dikuasai sifat yang ketiga tadi itu yang disebutkan di atas, yaitu tentang amarah, tentang sempit dada, dan tentang ambisius itu menguasai Zubair. Bagaimana ini gitu ya? Bagaimana kepemimpinan dan bagaimana keadaan dirimu wahai Zubair, dan bagaimana keadaan kaum muslimin? Dan tentulah ketika hal ini yang menguasai seseorang maka akan membahayakan diri dan yang orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini tentu saja kita bisa potret, kita bisa baca tentang raja-raja baik yang terkisahkan dalam Al-Quran, yang mereka memimpin dengan sifat-sifat yang tersebut tadi itu, suka marah, ambisius, seperti misalnya Fir'aun dan sebagainya, Namrud. Ketika mereka memimpin dalam posisi, dalam keadaan atau atas dasar ambisi yang mendominasi, inginnya bagaimana kekuasaan itu langgeng, maka kezaliman demi kezaliman itulah yang terjadi. Maka kata lanjut Umar ya, demi Allah wahai Zubair, dia atau Allah tak akan menyerahkan urusan umat Muhammad ini kepadamu sedang dalam dirimu masih bersemayam masih ada sifat-sifat itu. Jadi Umar bin Khattab, wahai Zubair, sudahlah Zubair gitu ya, janganlah engkau berambisi untuk menjadi pemimpin ini selama 3 sifat ini masih melekat dalam dirimu. Kalau engkau ingin selamat, tapi bila engkau mampu meredam ketiganya, maka tentu saja kemaslahatan akan baik, kemaslahatan akan tampil, akan hadir dalam kepemimpinan itu. Sebab
Seperti tadi analogi yang digunakan Umar, saat itulah Zubair menjadi seorang mukmin yang seutuhnya, seorang manusia yang seutuhnya, bukan menjadi setan. Karena sifat tiga ini adalah sifat dasar dari setan, yaitu marah memang dari setan, gitu ya. Kemudian sempit dada, gitu, baperan, bahaya sekali pemimpin suka baperan. Dan yang ketiga, sangat berambisi. Nah, sangat berambisi, ingin berkuasa, langgeng kekuasaannya. Karena bagi orang yang memiliki ambisi dalam kekuasaan, tidak lain untuk menahan, untuk mempertahankan kelanggengan itu kecuali membuat kezoliman dan kezoliman. Nah, hal inilah yang akhirnya meredam dari ambisi Zubair, sehingga ketika selesai Umar bin Khattab memberi nasihat ini, Zubair pun langsung tunduk, malu gitu, dan nampaknya langsung reda ambisi kepemimpinan itu, atau ambisi untuk menjadi pemimpin pengganti Umar bin Khattab. Demikian kita belajar tentang bagaimana Umar bin Khattab meredam ambisi seorang sahabat mulia untuk jadi seorang pemimpin, karena memang tidak mudah. Video selanjutnya akan kita kupas tentang bagaimana Umar bin Khattab meredam kelima sahabat yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.